Udah nggak perlu nasab dipamer-pamerkan, udah nggak perlu, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Yang ini saja gitu loh, yang jantan saja ini, saya ini hanya ketibal politik, udahlah. Saya juga bicara politik. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali dengan saya Ahmad Armada 7. Gimana dengan puasa Ramadannya? Baik-baik saja kan? Lancar-lancar saja. Masih belak-belok kanan kiri soal nasab. Ini sesungguhnya rebutan nasab atau apa? Atau hanya oknum-oknum tertentu yang dia jadi ketibal politik berlindung menggunakan nasab. Kalau nggak paham politik, mending tidur saja. Nggak perlu kanan kiri pakai nasab. Demi apa? Demi menjalankan misi ambisi dia jadi ketibal politik. Kalau mau gelut-gelut saja, nggak perlu pakai nasab, nggak perlu nyuruh orang datang. Itu apa itu? Karakter apa itu? Gangster, mafia, preman, atau apa? Kalau orang sejati itu nggak begitu. Cara-caranya nggak begitu. Sesungguhnya yang terjadi saat ini loh ya, saat ini itu bisa dibilang apa? Awalnya dulu tuh dari apa? Politik identitas. Zaman-zaman demo dulu itu loh. Berlanjut sampai sekarang. Sebelum para ketibal politik dengan nasab itu bermain, itu dulu kan nggak ada. Mereka punya lahan, punya tempat setelah ada apa? Politik identitas. Demi seorang gubernur eksis. Awalnya kan itu. Lalu berlanjut sampai sekarang. Saya pernah melihat seseorang oknum ini berkata saat ditanya soal kenapa nggak calon jadi presiden, kenapa nggak ikut partai politik, dengan gayanya yang sombong, dengan gayanya merasa dirinya ini manusia suci, seakan-akan menganggap itu apa? Kotor. Padahal di Jordania itu sana, rajanya, kekuasaannya itu siapa? Para turunan Nabi semua. Bagus-bagus saja, daripada hanya demo, daripada hanya jadi ketibal politik, tapi ngakunya bela agama. Yang isinya apa? Menciderai, menjelekkan nasab-nasab yang lain. Ya nasab keturunan itu tercoreng dengan perilaku orang-orang yang bisa dibilang dia bodoh politik, tapi sok bicara politik. Ini dulu kan berawal dari itu, politik identitas. Nah, pakai politik identitas itu demi memenangkan sesuatu. Gerbong ini ditarik. Kalau pakai agama, itu kosnya itu murah. Makanya memilih itu. Nah, di sini nih ada kesempatan. Oknum turunan Nabi ini, yang dia bodoh politik hanya lantang suaranya, ikut eksis ke atas. Karena nggak perlu dia tuh bicara politik, pinter, melintir, keren, itu nggak perlu. Cukup dengan lantang. Saya ambil agama. Saya nih aneh. Nasab aneh. Itu yang dipamerkan ke orang. Semua itu bisa dilihat kok, jejaknya banyak, sangat banyak oknum-oknum begitu tuh ada. Tapi yang ada di sana. Nah. Tapi kalau daerah lain nggak ada. Karena di daerah lain itu apa? Punya rasa malu itu tinggi. Jadi tidak begitu. Kalau politik saja harusnya. Kalau gelut-gelut demi politik, gelut saja demi politik, nggak perlu dengan nasab, dengan tetek bengeknya itu nggak perlu. Itu nggak layak untuk dipamerkan, apalagi hanya untuk apa? Saya ingin punya ini, saya ingin punya itu. Ujung-ujungnya cuma jadi apa? Ketibal politik. Nah, karena tidak punya cara berpikir politik yang canggih, sampai sekarang masih menggunakan pola-pola pamer nasab, agar orang tuh mendengarkan kata-kata dia, agar orang menghormati dia. Aneh sekali. Orang mau dihormati minta. Kan seperti itu. Menggunakan nasab hanya agar orang itu menghormati saya, agar orang itu ikut saya, lalu akhirnya dukung sama dengan pilihan saya. Cuman seperti itu kok. Dia lupa saat dia berbicara soal nasab itu kan keturunan. Apalagi dia ini bukan keturunan asli orang Indonesia, bukan asli pribumi. Saat dia berbicara nasab keturunan, akhirnya apa? Akan muncul lain lagi, pribumi. Pribuminya akan naik karena terpancing dengan orang yang berbicara soal nasab. Dikira dia saja yang punya keturunan. Kita juga keturunan pribumi. Kita juga keturunan anu.
Akhirnya apa? Mancing kan? Karena dilihat perilakunya buruk, kelakuannya buruk, dia nggak ngerasa. Masih merasa itu perjuangan. Masih merasa itu biasa-biasa saja. Nah, akhirnya muncul ide. Orang kan bertanya-tanya, ini orang keturunan Nabi asli atau tidak? Gampang, tes DNA. Akhirnya muncul ide itu. Karena apa? Karena perilakunya yang nggak baik itu. Karena cara-cara jadi ketibal politik itu yang nggak baik itu. Coba misalkan, saya jadi ketibal politik, ya murni politik saja aja. Nggak usah saya jualan nasab saya itu siapa. Nggak perlu saya nyeret agama saya itu apa. Agar orang ikut saya. Jadi akan dilawan dengan politik juga, imbang, politik-politik. Jadi tidak, apa ya, kalau luka-lukanya nggak dalam. Kalau nyangkut nasab, nyangkut agama, itu lukanya dalam, bahaya. Makanya saat ada orang itu berbicara keturunan, di lain pihak akan muncul soal keturunan juga. Akhirnya yang muncul apa? Pribumi. Pribumi. Di situ akhirnya kesalahan siapa? Kesalahan orang yang bawa nasab itu. Dulu itu zaman dulu, politik itu zaman dulu itu zaman era-era P3 zaman dulu. Itu terjadi crash itu kan banyak di Jogja terutama itu P3, PDIP. Nggak ada yang namanya bawa nasab tuh, nggak ada. Murni politik. Selesai. Coba dari dulu misalkan tuh pakai nasab, pakai keturunan, maka kan muncul ini, wah sakitnya itu dalam loh. Kalau nggak tahu politik, mending tidur saja. Atau belajar dulu, kuliah lah. Jurusan politik, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Baru muncul nongol. Udah nggak perlu nasab dipamer-pamerkan. Udah nggak perlu, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Yang ini saja gitu loh, yang jantan saja ini. Saya ini hanya ketibal politik, udahlah. Saya juga bicara politik. Saya pakai ilmu politik. Tidak ilmu gangster. Tidak cara-cara yang salah. Tidak cara-cara preman. Tidak jualan nasab, jualan agama. Dulu politik identitas itu siapa pelakunya? Partai sapi atau enggak? Partai sapi siapa? Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini 11-12 Wahabi. Salafi Wahabi tepatnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, misalkan, ini muncak misalkan. Ada pribumi, ada keturunan anu. Akhirnya yang untung siapa? Lihat saja, banyak negara. Anda teliti deh. Nggak jauh dari Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia juga sama. Sama di Indonesia. Mereka hanya sebagai kompor saja. Alatnya ya orang-orang yang nggak tahu politik itu. Bahkan kalau bisa yang menyandang gelar nasab A, B, C, D. Makanya Kiai NU itu ada yang mengharamkan politik identitas, itu ada. Makanya Kiai NU tidak menyarankan politik identitas. Karena kalau kita belajar politik di luar negeri, di banyak negara, akan menimbulkan apa? Masalah. Lukanya pun dalam. Mending diam, duduk manis, atau belajar dulu lalu nyalon jadi kader partai. Begitu. Jangan ngakunya dibungkus dengan agama, ngakunya merasa dirinya suci, tapi ujungnya hanya jadi ketibal politik. Memalukan sekali, ya kan? Kalau mau gelut-gelut politik ke sana silahkan. Nggak perlu pakai nasab. Itu nasab itu bukan untuk seperti itu. Ya sampai sini. Selamat malam.